Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Senin 24 Juni 2024. Hari ini gereja merayakan Hari Raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Kita semua tahu bagaimana kisahnya. Ketika tiba waktunya Elizabeth bersalin, tetangga-tetangga dan sanak keluarganya datang bersuka cita sambil ingin memberikan nama, yakni nama Zakaria menurut bapaknya. Tetapi Elizabeth menegaskan jangan, dia harus dinamai Yohanes. Semua heran, maka akhirnya mereka meminta kepada Zakaria nama apa yang akan diberikan kepada anak itu. Zakaria meminta batu tulis dan ia menuliskan namanya ialah Yohanes. Dan saat itu juga Zakaria bisa berkata-kata dan memuji Allah karena ikatan lidahnya sudah terlepas. Semua orang heran dan ketakutan melihat peristiwa itu. Dan peristiwa itu menjadi buah bibir di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, karya Allah seringkali dinampakkan dalam peristiwa-peristiwa yang mengagumkan, yang mengherankan, seperti yang dialami oleh Elizabeth. Menurut kacamata manusia, Elizabeth dan Zakaria mustahil mempunyai seorang anak karena ia sudah lanjut usia. Namun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka peristiwa itu mengherankan bagi orang-orang waktu itu, sehingga mereka berucap, menjadi apakah anak ini nanti? Karena tangan Tuhan menyertai dia. Orang kagum, orang heran, orang bersuka cita atas karya agung Allah ini. Namun sayangnya mereka hanya berhenti pada kekaguman. Peristiwa itu hanya mengherankan. Terbukti ketika Yohanes sudah besar dan mewartakan pertobatan, banyak orang tidak mendengarkannya, tidak mengikutinya. Bahkan dikatakan ia sebagai orang yang aneh.
karena makanannya adalah belalang dan minumnya madu hutan. Mereka hanya berhenti pada keheranan dan kekaguman, namun tidak mendengarkan pewartaan Yohanes sebagai pemersiap jalan Tuhan. Saudari-saudaraku terkasih, seringkali sikap kita juga seperti orang-orang waktu itu. Kagum, heran, mendengarkan sapaan Tuhan lewat peristiwa-peristiwa yang ada. Namun tidak dibarengi atau tidak diikuti dengan tindakan yang konkret. Suara Allah lewat Roh Kudus dalam hati kita tidak kita dengarkan, tidak kita indahkan karena kita mengikuti kehendak kita sendiri. Bahkan kita tahu Yohanes yang mewartakan kebenaran harus mati ketika ia menyuarakan kebenaran. Herodes karena gengsinya membunuh kebenaran itu. Tidak konsekuen dengan keheranan yang ada. Menjadi apakah anak ini nanti, sebab tangan Tuhan menyertai dia. Kita kadang-kadang bahkan seringkali kurang mengikuti suara Roh. Maka mari bersama-sama dengan rendah hati kita meninggalkan ego-ego kita dan mendengarkan suara Roh yang mengagumkan itu. Tugas Yohanes adalah mempersiapkan jalan Tuhan menuju kepada Sang Sumber Keselamatan. Ia mengatakan, biarlah dia semakin besar dan aku semakin kecil. Para muridnya diminta untuk datang kepada Sang Anak Domba. Ketika Yesus, ia berkata kepada muridnya, lihatlah Anak Domba Allah. Tugas itulah yang juga harus kita kerjakan, membawa orang semakin dekat dengan Yesus. Bagaimana caranya? Mereka yang dipilih menjadi pewarta, entah katekis, entah guru agama, entah pemandu, hendaknya semakin membawa orang dekat dengan Yesus, ataupun dengan keteladanan hidup kita di tengah-tengah masyarakat. Itu bagian dari cara kita membawa orang semakin mengenal Yesus, beriman, bertobat, dan diselamatkan. Pertanyaan permenangan kedua, sudahkah aku menjadi Yohanes masa kini yang membawa orang untuk dapat semakin dekat dengan Yesus sendiri? Apakah hidupku, tindakanku, karyaku, dan pengajaranku sungguh menuntun orang sampai kepada Yesus, Sang Sumber Keselamatan? Kita jangan hanya berhenti pada kekaguman, melainkan sampai
kepada tindakan yang konkret sebagai pewartaan kabar sukacita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu dan atas sang utusanmu Yesus Pembaptis yang mengingatkan kepada kami akan tugas-tugas kami membawa orang semakin dekat dengan Yesus Putra-Mu. Bantulah kami agar hidup, karya, dan tindakan kami menjadi pewartaan yang handal bagi banyak orang. Semoga iman kami yang kadang lemah Engkau kuatkan, yang kadang jatuh Engkau bangkitkan, yang mandek Engkau dorong, agar akhirnya dengan iman itu kami mampu menjadi pewarta cinta kasih-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai, yang punya kesulitan ekonomi Engkau bantu usahanya Engkau beri keberhasilan, agar mereka dalam keadaan apapun tetap mengalami kasih karunia-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya ajak dan saya ingatkan agar terus mengusahakan pola hidup yang sehat, sehingga kita terbebas dari berbagai macam mara bahaya, terutama dari virus corona. Terima kasih untuk peran serta panjenengan dalam pelayanan gereja, lewat doa-doa, lewat karya dan tenaga, dan juga lewat dana, yang sungguh membantu gereja untuk mewujudkan cinta kasih kepada sesama. Saya undang semua untuk terlibat dalam berbagai macam kegiatan gereja, Katolik asyik, kursus katekis, berbagai macam kelompok kategorial, mediasi Kristiani, kerabat MSF, Legio, karismatik, dan kelompok-kelompok lain dalam gereja kita, agar benar-benar menunjukkan gereja yang hidup. UMK saya undang 2 hari di dalam pertemuan dan puji-pujian Jumat 28 Oktober. Akhirnya mari kita sumbangkan talenta kita untuk gereja, tingkat paroki, tingkat lingkungan, agar gereja kita, baik paroki lingkungan, semakin hidup dan berkembang. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.